berjudul Perjanjian. Perkenalkan, nama saya Karisma Firda Chandra Putri dengan NIM 2230-2003. Dan saya Ana Maratu Soliha dengan NIM 2230-2007. Simak video kami ya. Definisi perjanjian. Dalam perikatan, perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk membuat hubungan hukum yang mengikat yang diatur oleh hukum perdata. Dalam perjanjian, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Perjanjian dapat berupa kontrak tertulis maupun lisan, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum. Teori-teori yuridis dan konseptual perjanjian. Yang pertama, teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak adalah dengan melihat prestasi dan para pihak yang terlibat dalam kontrak, di antaranya will teori, equivalent teori, bargaining teori, injurious reliance teori. Lalu teori yang kedua yaitu teori berdasarkan formasi kontrak, di antaranya teori kontrak de facto, teori kontrak ekspresif, teori promissory estoppel, dan teori kontrak kuasi. Lalu yang ketiga, teori dasar klasik. Teori-teori berikut merupakan teori dasar yang dijadikan landasan awal berpijaknya suatu kontrak. Terdiri dari teori hasrat, teori benda, teori pelaksanaan, dan teori prinsip umum. Lalu teori yang keempat, yaitu teori Holmes tentang tanggung jawab atau legal liability yang berkenaan dengan kontrak. Teori liberal tentang kontrak. Teori ini mengajarkan bahwa secara prinsipil setiap orang menginginkan keamanan. Itu unsur-unsur dalam perjanjian. Yang pertama, unsur esensialia. Unsur esensialia merupakan bagian yang harus ada dalam perjanjian. Apabila bagian tersebut tidak ada, bukan merupakan perjanjian yang dimaksudkan oleh para pihak. Bagian esensialia dalam perjanjian antara lain subjek hukum yang para pihak, objek perjanjian yaitu suatu prestasi, kata sepakat dari para pihak, dan harga suatu prestasi serta cara pembayarannya. Lalu unsur yang kedua. Unsur yang kedua adalah unsur naturalia. Unsur naturalia merupakan bagian perjanjian yang dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak dan bersifat mengatur termuat di dalam ketentuan perundang-undangan untuk masing-masing perjanjian bernama. Sebaliknya, jika para pihak tidak mengatur sendiri di dalam perjanjian, ketentuan perundang-undangan tersebut akan berlaku. Yang terakhir, unsur accidentalia merupakan bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak, misalnya termin atau jangka waktu pembayaran, pilihan domisili, pilihan hukum, dan cara penyerahan barang. Berikutnya, asas-asas umum hukum perjanjian. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada asasnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban hukum umum. Yang kedua, asas konsensualisme. Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atas tercapainya konsensus. Asas yang ketiga, asas pas sum servanda. Adagium atau ungkapan sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara umum hukum itu mengikat. Selanjutnya, nomor 4, asas itikat baik. Dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Nomor 5, asas kepribadian. Asas kepribadian tercantum dalam pasal 1340 KUH Perdata. Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga. Tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317. Terakhir, jenis-jenis perjanjian. Ada beberapa jenis perjanjian, diantaranya yang pertama perjanjian timbal balik, yang kedua perjanjian cuma-cuma, yang ketiga perjanjian atas beban,
Yang keempat, perjanjian tidak bernama. Yang kelima, perjanjian obligatoir. Yang keenam, perjanjian konsensual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang. A. Pencatatan dan publikasi umum. Pasal 1338 KUH Perdata menetapkan bahwa perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pengakhiran suatu perjanjian harus dapat dilakukan dengan persetujuan atau karena undang-undang menyatakan sebagai berakhir. Perjanjian harus ditaati oleh para pembuat atau asas pacta sunt servanda. Lalu unsur kontrak perjanjian. Adanya para pihak, adanya kesepakatan yang membentuk kontrak, adanya persetujuan atau sepakat adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan. Lalu adanya objek tertentu. Selanjutnya yaitu syarat sah perjanjian. A. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang dengan yang lainnya. Apa yang dikehendaki oleh pihak pertama juga harus dikehendaki oleh pihak kedua. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Lalu B. Cakap untuk membuat suatu perikatan. Yang dimaksud dengan cakap untuk membuat suatu perikatan itu berdasarkan pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah yang berbunyi, setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Lalu syarat sahnya perjanjian yang C yaitu suatu hal tertentu. Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah objek dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek. Jadi perjanjian itu harus ada objeknya. Lalu yang D, suatu sebab yang halal. Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai sebab, tetapi menurut jurisprudensi yang ditafsirkan dengan klausa atau isi dari perjanjian dalam pasal 1335 dalam Kitab KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Berikut adalah contoh isi perjanjian. Lalu hapusnya perjanjian. Hapusnya perjanjian atau berakhirnya suatu perjanjian itu diatur dalam buku 3 KUH Perdata dalam pasal 1381 KUH Perdata. Suatu perjanjian berakhir karena yang pertama yaitu adanya pembayaran, yang kedua penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan atau penyimpanan, ketiga pembaruan utang atau novasi, yang keempat penjumpaan utang atau kompensasi, yang kelima pencampuran utang, keenam pembebasan utang, ketujuh musnahnya barang yang terutang, 8 batal atau pembatalan, 9 berlakunya suatu syarat batal, 10 lewatnya waktu. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.